Saya Mada Verina. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan 9 mekanika bahan. Kita membahas tentang analisis tegangan gegangan, yaitu membahas metode-metode untuk mencari tegangan normal dan geser yang bekerja di potongan miring suatu elemen struktur. Untuk menghitung tegangan tersebut, kita perlu menentukan tegangan yang bekerja di bidang miring, atau yang disebut dengan tegangan bidang. Contoh-contoh keadaan tegangan yang disebut tegangan bidang adalah batang yang mengalami tarik, tekan, atau torsi, dan balok yang mengalami lentur. Kemudian ada tegangan normal. Sigma X melambangkan tegangan yang bekerja di muka X dari elemen yang ditinjau, dan sigma Y melambangkan tegangan normal yang bekerja di muka Y dari elemen yang ditinjau. Lalu ada tegangan geser. Tau XY adalah tegangan geser yang bekerja di muka X dalam arah Y, sedangkan tau YX adalah tegangan geser yang bekerja di muka Y dalam arah X. Nah, tegangan geser ini mempunyai arah yang saling menjauhi atau saling mendekati, sehingga bisa disimpulkan tau XY sama dengan tau YX. Selanjutnya ada tegangan di potongan miring. Jadi sigma X1, sigma Y1, atau X1 Y1 bisa dicari dengan rumus berikut ini. Kemudian ada persamaan sigma X1 ditambah dengan sigma Y1 sama dengan sigma X tambah sigma Y. Selanjutnya ada kasus-kasus khusus pada tegangan bidang. Yang pertama ada tegangan uniaksial, yaitu elemen yang hanya menerima tegangan normal atau sigma X. Nah, untuk mencari sigma X1 dan tau X1 Y1-nya bisa dicari dengan rumus berikut. Yang kedua ada geser murni. Jadi elemen yang mengalami geser murni itu tidak menerima tegangan normal di muka X atau muka Y. Dan untuk mencari sigma X1 dan tau X1 Y1-nya menggunakan rumus berikut. Yang ketiga ada tegangan biaksial, yaitu elemen yang mengalami tegangan normal X dan Y, tapi tidak mengalami tegangan geser. Selanjutnya ada tegangan utama. Tegangan normal maksimum dan minimum disebut tegangan utama. Nah, notasi tegangan utama itu adalah sigma 1 untuk tegangan utama yang lebih besar dan sigma 2 untuk tegangan utama yang lebih kecil. Tegangan utama terjadi pada bidang-bidang yang saling tegak lurus. Nah, untuk mencari theta yang menghasilkan sigma X maksimum dan minimum menggunakan rumus tangan berikut. Kemudian kita juga bisa memperoleh rumus untuk tegangan utama dengan memperhatikan segitiga siku-siku ini. Radiusnya adalah Pythagoras dari sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 dengan tau XY. Dan kemudian ada rumus sin dan cosnya. Dan tegangan utama bisa dicari dengan rumus sigma 1 sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ditambah dengan radiusnya. Sigma 2, yaitu tegangan utama yang lebih kecil, bisa dicari dengan sigma X tambah sigma Y per 2 dikurang radius. Jadi rumus tegangan utama itu adalah sigma X tambah sigma Y dibagi 2 ditambah atau dikurang radiusnya. Nah, kemudian tegangan geser adalah 0 di bidang-bidang utama. Selanjutnya kita membahas tegangan geser maksimum. Yang pertama ada rumus tangen, itu bisa menghasilkan sudut untuk tegangan geser positif maksimum dan untuk tegangan geser negatif maksimum. Tegangan geser maksimum bisa dicari dengan tau max sama dengan akar dari sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran Mohr. Persamaan yang digunakan untuk lingkaran Mohr sendiri adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita menyederhanakan ini, kita menghilangkan parameter 2 tetanya, kita bisa mendapatkan rumus sigma X1 dikurang sigma rata-rata dikuadratin ditambah dengan tau X1 Y1 kuadrat sama dengan radius kuadrat. Dapatkan bahwa koordinat dari lingkaran Mohr itu adalah sigma rata-rata untuk di sumbu X dan di sumbu Y-nya adalah 0. Kemudian radiusnya adalah R.